Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Segala penghormatan, keberkahan, keselamatan, kebaikan adalah milik Allah. Hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat kesehatan. Ketika banyak saudara kita yang terbaring sakit, ketika banyak saudara kita yang masih harus dirawat dan terbaring tanpa daya, kita bahkan diberikan keberkahan yang luar biasa. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku khatamul anbiya wal mursalin, nabi dan rasul terakhir. Melalui khutbah singkat pada hari ini, Hatib berwasiat kepada kita semua, termasuk kepada diri Hatib sendiri. Pangkat yang paling tinggi itu adalah pensiun. Titel yang paling akhir itu adalah almarhum. Rumah terakhir bagi kita justru adalah kuburan. Sebelum segalanya berakhir, sebelum berpisah ruh dengan jasad, kita punya dua tanggung jawab besar. Pertama, fastabiqul khairat. Yang kedua adalah sabiqu ila maghfirah. Berlombalah, bergegaslah, bersegeralah untuk berbuat kebaikan. Karena apa yang kamu tanam itu yang akan kamu panen. Bergegaslah, bersegeralah. Jangan tunda, jangan ulur untuk menjemput maghfirah. Karena batas maghfirah itu sebelum ruh sampai di tenggorokan. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Harta dan anak-anak adalah karunia terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Tapi harta dan anak, kalau tidak bisa kita mengelolanya dengan baik, justru jadi fitnah besar dan masalah yang rumit. Inilah yang Allah ungkapkan dan Allah ingatkan dalam surat At-Takabun ayat 15 dan 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah bagimu, ujian berat, persoalan yang besar, hal yang tidak akan mudah dan ringan. Dalam beberapa ayat, bahkan diungkapkan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Kalau ada orang dilempar dengan batu kena kepalanya, 1 jam 2 jam mati. Tapi difitnah belum tentu orang mati langsung. Kalau ada orang ditusuk dengan pisau dadanya, tembus, mungkin tidak sampai ke rumah sakit. Tapi kalau difitnah, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, belum tentu dia akan meregang nyawa. Kalau ada orang ditembak kepalanya, rata-rata langsung mati. Jadi kalau orang difitnah, belum tentu mati. 10, 20, dan 30 tahun yang akan datang. Lama penderitaannya. Lama tersiksanya. Karena itu, harta dan anak-anak dikaitkan dengan persoalan yang berat, persoalan yang besar. Harta, masuklah di situ. Bukan hanya rumah, bukan hanya tabungan, tapi juga masuk pangkat, jabatan, kedudukan,
gaji, penghasilan, sawah, kebun, ladang, emas, perak, seluruhnya masuk di situ. Anak bukan hanya anak kandung, tapi juga anak didik, anak buah, anak asuh, anak angkat, karena harus anak kandung. Tapi justru dari segala sisi, wallahu indahu ajrun azim. Oleh karena itu di sisi Tuhan mulai, di sisi Allah lah balasan kebaikan yang justru akan berlipat ganda. Apa solusinya? Karena banyak sudah orang yang hancur karena hartanya. Banyak justru orang yang hancur justru karena anak-anak. Korun Allah tenggelamkan karena hartanya. Fir'aun Allah tenggelamkan juga, cuma lautan merah tempat bersemayamnya. Kan dua-duanya tenggelamkan. Satu ke dalam tanah, satu ke dalam laut. Jadi fitnah. Sampai hari ini kisah itu tidak akan hilang. Karena dalam Al-Quranul Karim, nama Fir'aun itu terulang sampai 74 kali. Melewati jumlah nama Nabi Ibrahim yang hanya 69 kali. Melewati jumlah nama Nabi Isa yang hanya 55 kali. Melewati jumlah Nabi Nuh yang hanya 43 kali. Satu cuma yang nggak bisa dilewati oleh Fir'aun. Jumlah nama Nabi Musa. 136 kali terulang dalam Al-Quran. Maka yang menghancurkan Fir'aun, yang bisa adalah Musa. Kalau muncul nanti Fir'aun baru di zaman modern, maka Musa yang lahirlah yang akan bisa untuk mengatasinya. Korun hampir sama, terulang dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Nama Nabi Muhammad saja terulang dalam Al-Quran hanya 4 kali yang langsung menyebut Muhammad. Ali Imran 144, Al-Fatah ayat 29, Muhammad ayat 2, Al-Ahzab ayat 40. 4 kali cuma terulang. Satu lambang kesederhanaan, lambang rendah hati, lambang contoh teladan. Satu, lambang keangkuhan, lambang kesombongan, lambang ketamakan, lambang kerakusan. Kan tolak belakang. Dalam Al-Quran, jumlah nama malaikat sama dengan jumlah nama setan. Saudara bisa hitung. Nama malaikat terulang dalam Al-Quran, terulang kata malaikat itu hanya 88 kali. Nama setan terulang sebanyak 88 kali. Dunia akan jadi fitnah bagimu. Hartamu itu ada pertanggungjawaban. Anakmu itu lagi-lagi ada pertanggungjawaban. Wallahu indahu ajrun azim. Tapi di sisi Allah lah pahala kebaikan yang berlipat ganda. Diingatkan kita kembali di surat Al-Munafikun. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu membuat kamu lalai dari mengingat Allah. Wa may yaf'al zalik, siapapun yang lalai karena hartanya, lalai karena anak-anaknya, faulaika humul khasirun. Diulang lagi. Apa solusinya? Pertama, ayat 16, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Tuhanmu semampumu, semaksimalmu, sedaya upaya dan tenaga yang kamu miliki. Kalau semampu kita,
Jangan hanya mengandalkan hari Jumat baru akan berjamaah. Jangan hanya mengandalkan Jumat baru akan ke masjid. Jangan menunggu tua baru akan taat. Jangan menunggu kaya baru akan bersedekah. Bertakwa kamu kepada Tuhanmu semampumu, sekuat tenagamu, semaksimal yang bisa kamu lakukan. Kalau kita memang akan dikenang dalam waktu 1 minggu, tanamlah bunga. Kalau kita ingin dikenang hanya dalam waktu 1 tahun, tanamlah pohon. Tapi kalau kita ingin dikenang dalam waktu yang sangat panjang, jangka panjang, satu cuma caranya itu. Tanamlah kebaikan. Bunga akan layu, akan kering, akan mati dalam hitungan hari. Pohon akan tumbang dalam hitungan tahun. Tapi kebaikan, in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu engkau yang akan memetiknya. Engkau yang akan panennya. Untukmu. Apa yang kamu tanam itu. Ini yang kata Buya Hamka itu. Asam pauah dari Subarang, balik pulau Angsuduo. Badan jauh di rantau urang, budi bayi takanajo. Mau pejabat atau mau rakyat biasa, rakyat jelata. Kalau mati, tanah juga dikuburkan. Mau orang terkenal atau orang biasa. Yang dituliskan hanya 2 saja itu. Tanggal lahirnya, tanggal matinya. Selesai. Itu kalau perlu ditulis. Kalau tidak perlu ditulis, sekarang tidak tertulis. Wah. Orang yang pernah berkuasa di zaman dulu, yang pernah jaya, yang pernah kaya. Kan 2 cuma yang dituliskan orang. Lahir, wafat. Habis, sudah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kamu kepada Allah semampu, sekuat tenagamu, semaksimal daya dan upaya yang bisa kamu lakukan. Hari ini negeri kita terkenalnya karena judi online. Penduduknya muslim tapi hobinya judi. 600 triliun pengumuman Pak Menteri. Menguap melayang hanya untuk judi online. Ada enggak yang bisa jadi kaya karena judi? Ada enggak orang yang bisa bahagia karena judi? Dan yang berjudi itu justru adalah anak-anak kita. Generasi kita. Umurnya rata-rata 15 sampai 19 tahun. Berapa rumah tangga yang hancur karena judi? Berapa institusi yang hancur? Tercoreng namanya karena perilaku karyawannya, perilaku personelnya. Hartamu, anakmu akan jadi persoalan besar begini. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u. Banyaklah kamu mendengar. Dengarlah. Ada kisah, ada kasus, ada sejarah. Wasma'u. Mendengarlah kamu. Wa'ati'u. Taatkanlah. Jangan hanya sekedar mendengar tapi tidak mau mentaati. Para sahabat dulu ketika mendengar ucapan mereka cuma satu. Sami'na, kami dengar. Wa'atokna, kami taati. Kami dengar, kami taat. Wasma'u wa'ati'u. Kita tiap hari mendengar panggilan sholat. Mentaatinya. Kita tiap sebentar mendengar perintah untuk berbuat baik. Melakukannya. Wa amfiku khairan li anfusikum. Nafkahkanlah yang terbaik untuk dirimu. Nafkahkan yang terbaik. Begitu ajalmu tiba, hartamu jadi warisan. Pusako tinggi, pusako rendah. Begitu engkau meregang nyawa, seluruh yang engkau miliki akan jadi warisan. Nafkahkan yang terbaik untuk dirimu.
Karena generasi itu kan biasanya tiga. Generasi pembangun, pejuang, generasi penikmat, dan generasi penghancur. Generasi itu yang paling sering terbagi tiga. Pejuang, penikmat, dan perusak. Ia akan berputar. Nafkahkan yang terbaik untuk dirimu. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapapun di antara kamu yang bisa lepas, yang bisa keluar, yang bisa bebas dari sifat sampilik karyang sapu bajai, fa ulaika humul muflihun. Barulah kamu termasuk orang-orang yang akan beruntung. Apa yang kita tanam itu yang kita panen. Harta kita sebenarnya adalah apa yang kita infakkan. Uang kita sebenarnya adalah apa yang kita sedekahkan. Anak Nabi sekalipun belum ada jaminan untuk taat. Nabi Nuh. Maka jangan marahi, jangan bentak, jangan hardik kalau terdengar suara anak menangis di masjid. Tapi menangislah kalau suara anakmu tak pernah terdengar di masjid. Menangislah kalau wajah anakmu tak pernah terlihat di masjid. Aqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabihi ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Maqamdu fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajjaj. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizkina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ansurna ihwanana mujahidina fi Palestin. Allahumma ansurna ikhwanana mujahidina fil Gaza, fil Yaman, fil Libanon. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana afrik alaina sabran wa sabbit aqdamana wa israfana fi amrina. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana afrik alaina sabran wa sabbit aqdamana wa ansurna alal qaumil kafirin. Rabbana afrik alaina sabran wa tawaffana muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wala zikrullahu akbar.